Halo Mbah YouTube, penonton setia di Fahrizal JGC Channel tentunya, semoga sehat selalu ya Mbah. Begitu juga dengan mobilnya. Hari ini kita mau sharing-sharing Mbah, tanpa bermaksud menggurui apalagi mengajari, karena saya di sini juga masih belajar ya Mbah. Oli suka berkurang, asap ngebul putih di jalur intake yang ke turbo rembes oli, kotor berdebu, tenaga loyo, kepala mumet mikirinnya karena divonis untuk turun mesin. Ojo Mbah, jangan buru-buru turun mesin. Mau tahu penyebabnya apa? Jika Mbah mengalami hal-hal tersebut, berarti Mbah tepat nonton di video ini. Jangan kemana-mana, jangan di skip, tonton terus sampai habis, karena kita akan ulas, sharing, dan belajar bersama di sini. Terima kasih. Lanjutkan videonya, jangan di skip-skip Mbah. Oke Mbah, sebelum lanjut video ini Mbah, bagi yang masih baru di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Mbah, tombol loncengnya juga ditekan. Nah, subscribe itu juga gratis Mbah, tapi itu bisa membuat saya bahagia. Like dan share jika videonya bermanfaat ya Mbah. Jadi penyebab dari oli berkurang atau asap ngebul putih kebiruan itu sebenarnya banyak Mbah. Jadi kita harus bisa meriset atau merunut satu persatu dari apa-apa penyebabnya, kemungkinan penyebabnya dari hal-hal itu. Di video sebelumnya saya sudah ulas tentang turbo yang bocor, yang itu yang salah satunya juga penyebab dari oli berkurang dan asap putih ya Mbah. Karena oli itu otomatis ikut terbakar di ruang bakar Mbah, gitu. Makanya bisa terjadi olinya berkurang dan menghasilkan asap putih di knalpot. Begitu juga dengan yang mau saya bahas kali ini Mbah. Anggap aja ini video kelanjutan dari yang si turbo kemarin ya Mbah ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan komponen ini cover klep ya Mbah. Ini cover klep. Ini posisinya sebenarnya begini Mbah, ada di dalam begini. Ini sudah saya buka, sudah saya bersihkan, makanya udah saya bisa pegang-pegang ya. Untuk cara bukanya sendiri susah-susah gampang Mbah, karena dia dilapisi oleh karet ini di dalamnya ya. Ini dilapisin karet ini itu Mbah ya, dilapisin karet ini lalu ditutup oleh cover luarnya yang hitam ini Mbah. Jadi cara bukanya itu ya harus dilicinin dulu, bautnya dibuka dulu. Di sini ada baut 10, kita buka dulu semuanya. Terus karetnya ini di pinggir-pinggirnya ini Mbah, kita kasih minyak oli dulu untuk melicinkan. Minyak oli atau minyak goreng juga bisa Mbah. Setelah kita olesin minyak oli atau minyak goreng tadi, kita congkel-congkel ya Mbah. Ini bekas congkelnya nih, kalau Mbah nggak percaya nih, ini bekas congkelnya. Ini sepertinya masih perawan Mbah, baru saya yang buka ini kayaknya. Itu bekas congkel-congkelnya. Di nyongkelnya ini berlawanan dengan si valve nipple ini ya Mbah, nipple ini. Kalau kita nyongkelnya dari sini, dia akan tertahan oleh ini Mbah, karena dia seperti terganjal begini Mbah. Mungkin nanti tips-tips triknya cara bukanya ini supaya mudah, nanti saya bisa melalui IG saya, nanti saya bikinkan video singkatnya atau bagaimana, nanti di komen aja ya Mbah. Jadi gitu Mbah. Oke, sudah jelas untuk cara bukanya. Dan posisi ini kan adanya di atas tutup klep ya Mbah. Nah ini dia Mbah. Jadi di komponen ini tuh ada part Mbah, ada part itu yang di atas ini tuh namanya PCV ya. PCV itu kepanjangan dari positive crankshaft ventilation gitu. Jadi kalau sederhananya sih susah juga ya saya mengartikannya, tapi untuk menyederhanakan bahasanya itu ya anggap aja inilah ventilasi atau pernapasan dari mesin ya Mbak. Dari aliran
blow by gas yang dihasilkan oleh mesin kita, Mbah. Si ventilasi inilah yang mengatur debit keluar dan masuknya gitu, Mbah. Karena blow by gas itu ketika di RPM rendah dia menghasilkan tekanan untuk mendorong keluar, Mbah. Gitu. Jadi lantas ketika dia RPM tinggi, justru di mesin itu di area mesin itu mengalami kevakuman sehingga justru terjadi momen hisap dari sini, Mbah. Gitu. Terjadi momen hisap, dan itulah fungsinya dari PCV ini, untuk mengatur volume atau porsi dari uap blow by gas itu keluar dan hisapnya. Nah, ketika kondisi-kondisi tertentu, Mbah, yang keluar dari sini itu tidak hanya udara atau gasnya aja ya, Mbah, uap oli itu sendiri. Jadi oli itu namanya benda cair ya, Mbah. Ketika terjadi dipanaskan, maka paling tidak pasti menghasilkan uap. Nah, uap itulah yang bercampur dengan blow by gas yang cukup tinggi itu hingga terdoronglah dari sini. Ketika komponen ini tidak lagi baik fungsinya, tidak lagi mampu menjaga buka tutupnya, Mbah, si membran ini, maka bisa terjadi dua hal: mampet atau bocor, loss sama sekali, gitu, Mbah. Kalau mampet, ya itu tadi, kalau mampet bisa mengakibatkan mesin kita jadi berat, Mbah, karena blow by gas itu diputar di situ-situ aja, atau bahkan untuk yang lebih parahnya dipstick itu bisa loncat katanya, Mbah. Dipstick kita bisa loncat. Itu saking sudah parahnya mungkin kondisinya ya, Mbak ya. Jadi kalau kondisinya belum parah, walaupun ini mampet, dia belum sampai ke tahap itu, cuman hanya mengganggu kinerja mesin aja, Mbak. Terus kalau dia mengalami kebocoran, si valve ini mengalami kebocoran, justru yaitu tadi penyebabnya yang menyebabkan oli itu sampai ke sini, Mbak. Uap oli itu sampai basah, kotor sampai ke sini, Mbak. Gitu, Mbak. Makanya komponen ini memang cukup jarang sekali orang-orang maupun mekanik sih ya, untuk menyarankan komponen ini agar dicek kondisinya, atau dicek kondisinya gitu, Mbak, apa masih baik atau bagaimana. Kebetulan punya saya ini sudah rusak ya, Mbak, ternyata saya buka. Jadi ini, Mbah, ini karet membran ya, Mbah. Karet membrannya ini yang punya saya ini udah rusak, udah robek ya, robek. Karetnya juga sudah getas gitu. Nah, ini posisinya, nanti saya tunjukin posisinya. Karet ini sebenarnya katanya sih kuat, Mbah ya, diklaimnya sih kuat, namun kelemahan dia ini hanya panas ya. Namun walaupun begitu, karet ini ya cukup mampu bertahan, Mbah, cukup mampu bertahan, mungkin 2 tahun pun belum tentu rusak, selama ini. Yang harus diperhatikan untuk ngerawat ini ternyata tuh dari interval kita mengganti oli, Mbah. Jadi kalau kita orang yang malas ganti oli, uap oli yang kotor itu telah mengandung lumpur sehingga naik ke sini, Mbah. Kemarin ini cukup kotor juga sih punya saya ini, di sininya ini. Ini sudah saya bersihkan pakai carbon cleaner sehingga jadi udah bersih. Kalau mau dibuka juga saya nggak bisa nih. Saya sebenarnya pengen buka dalamnya ini, cuman seperti di repeat begini, Mbah. Saya nggak ngerti nih metodenya apa, nama metodenya apa seperti ini. Cuman dia seperti di repeat. Saya khawatirnya kalau saya buka nanti saya nggak bisa pasang rapat lagi. Padahal saya pengen banget ini untuk bongkar ini, saya bersihkan lagi. Oke.
Jadi ini ya kelemahannya di panas sama di kotoran ya Mbah. Gitu. Walaupun begitu dia cukup usianya cukup panjang juga sih katanya Mbah. Yang penting kita rawat dengan rajin atau ya penggantian olinya itu sesuai dengan yang disarankan pabrikan gitu. Misalnya waktunya per 3000 meter, per 3000 km atau 5000 km 1 bulan sekali, atau mana yang tercapai lebih dahulu. Intinya kita jaga kondisi oli kita supaya jangan terlalu jelek sampai berlumpur gitu Mbah. Nah, untuk bagaimana cara kerjanya sendiri nanti akan coba saya bahas atau saya jelaskan ya Mbah. Akan saya coba jelaskan sebisanya saya gitu ya Mbah ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti akan saya jelaskan mungkin di penghujung video. Di sini saya mau melanjutkan problematika terkait oli yang basah sampai ke sini tadi Mbah. Di beberapa forum, khususnya Isuzu Panther, itu banyak yang bilang uap oli yang dihasilkan oleh selang pernapasan udara itu justru baik menurut mereka Mbah. Kenapa baik? Karena si uap oli ini diklaim tujuannya itu untuk mengikat debu yang lolos dari filter udara Mbah. Gitu ya, kadang-kadang bagi saya khususnya yang awam sih sepertinya percaya aja Mbah ya akan pendapat itu. Namun setelah saya pelajari dari berbagai sumber dan lain sebagainya, justru tujuannya itu bukan ke situ Mbah gitu. Jadi untuk tujuan pabrikan itu memasukkan selang blow by gas ini, selang pernapasan mesin ini kembali ke intake, tujuannya itu justru untuk memenuhi regulasi pemerintah terkait standar emisi gas buang Mbah ke situ. Jadi bukan untuk melumasi si jalur intake ini supaya debu yang lolos hinggap di sini, atau melumasi turbo dan lain-lain. Justru hal itu justru merugikan Mbah. Kenapa saya bilang merugikan ya Mbah? Nah, kita bermain logika. Apa fungsinya dari filter udara ketika filter udara itu tidak lagi mampu menyaring debu Mbah? Ya kan? Berarti ketika filter udara sudah tak mampu lagi menyaring debu, maka filter udara itu mungkin kondisinya sudah tidak layak pakai. Jadi sudah waktunya untuk kita ganti Mbah. Jadi begitu nih Mbah. Itu sih asumsi saya dari pengolahan sumber-sumber yang saya dapatkan, sehingga saya bisa sampaikan statement seperti ini Mbah. Jadi apa fungsinya filter udara Mbah? Sekali lagi, apa fungsinya filter udara ketika filter udara itu tak mampu menyaring kotoran debu misalnya gitu Mbah, yang akan masuk ke intake. Nah, ketika filter udara tak mampu lagi menyaring debu atau kotoran, berarti kan usia dari filter udara itu sudah tidak layak lagi untuk kita pakai. Jadi untuk harusnya sudah untuk kita ganti kan gitu Mbak. Ketika kita mendeteksi ada debu yang lolos, berarti itu filter udara kinerjanya sudah tidak maksimal. Nah, ketika debu lolos dicampur dengan oli yang keluar dari sini tadi, uap oli nempel di sini, di turbin turbo, di dalam intake manifold dan di ruang bakar, Mbak bisa bayangkan bagaimana kotornya itu Mbak. Nanti di next video saya akan tunjukkan kondisi intake saya, tembolok intake saya Mbak. Nanti akan saya bongkar, saya akan tunjukkan bagaimana kondisinya gitu Mbak. Coba Mbah bayangkan yang saya omongan tadi, debu yang katanya lolos diikat oleh uap oli ini, jika dibiarkan kelamaan tidak dibersihin, apalagi kita orang yang malas, bagaimana kotornya Mbah ini.
Kalau punya saya sih bersih mbak, karena baru saya bersihkan juga, dan memang sudah lama selang ini saya buang ke bawah, dan nanti saya bahas juga di sini tentang plus minusnya, dampaknya seperti apa gitu ya mbak. Jadi asumsi itu sekali lagi tidak sepenuhnya benar ya mbak, tidak sepenuhnya benar, dan kayaknya sih salah terkait uap oli untuk mengikat kotoran, karena sudah ada filter udara yang kerjanya itu untuk menyaring kotoran dari udara yang berada di luar mesin untuk dihisap oleh mesin ke dalam ruang bakar. Clear ya mbak, jelas ya mbak, mudah-mudahan jelas. Jadi beda fungsi dari ini. Fungsi dari ini dari selang pernapasan oli dimasukkan ke dalam intake itu adalah untuk memenuhi standar emisi gas buang yang mungkin pada saat mesin Panther ini dibuat, khususnya ketika saat itu berlakunya standar Euro 2, maka untuk pabrikan itu sudah mulai memperbaiki dari sistem pembakaran yang gas buangnya gitu mbak. Makanya di Panther yang versi sebelumnya itu untuk selang pernapasan mesin itu dibuang ke bawah, langsung dibuang ke bawah, dan tanpa ini mbak ya. Jadi di mesin Panther sebelumnya itu tanpa PCV valve ini mbak, tanpa katup PCV ini ya mbak. Dia langsung dari cover itu, dari cover tutup klep ini langsung dibuang ke bawah tanpa pengaturan dari ini ya mbak. Boleh dicek kalau memang saya salah, saya keliru, mohon dikoreksi di kolom komentarnya mbak. Jadi setelah dilakukan perbaikan oleh pabrikan untuk memenuhi standar emisi gas buang Euro 2 pada saat itu, mungkin apalagi sekarang sudah memasuk Euro 4 untuk di Indonesia, maka gas blow by gas yang dihasilkan oleh mesin ini yang menurut beberapa sumber yang saya baca juga ternyata mengandung gas yang cukup beracun juga mbak. Makanya ini dialirkan lagi ke dalam intake manifold. Meskipun gini mbak, ini bertolak belakang dengan prinsip kerja dari intercooler ya mbak. Maksud saya tuh gini mbak, ketika mesin sudah berturbo, biasanya apalagi diesel khususnya ya mbak, biasanya kan dilengkapi dengan intercooler. Namun karena di Panther ini tidak menggunakan intercooler, dan mesinnya pun memang didesain cukup mampu menahan udara panas hasil kompresi turbo tanpa intercooler itu, makanya tidak usah ragu mbak, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, loh kan jadi panas mas, masa udara panas dimasukin lagi ke dalam intake, kan jadi kinerja mesin jadi terganggu dan segala macam. Sebenarnya sih benar itu mbak, sangat benar. Namun karena pabrikan ini sudah memperhitungkan, jadi untuk efek di mesin itu ya mungkin tidak terlalu besar lah, mungkin begitu ya mbak, tidak terlalu besar. Jadi efek dari udara panas yang dikembalikan lagi ke mesin ini tidak terlalu besar. Contohnya dua hal mbah, yang udara panas bahkan cukup kotor boleh saya bilang itu yang dikembalikan lagi ke intake, yaitu blow by gas ini yang dihasilkan dari proses pergerakan mesin dan proses pembakaran mesin di dalam mesin yang lolos kembali lagi ke crankshaft, dikeluarkan ke sini dan dimasukkan lagi ke intake. Dan yang satu lagi itu EGR, jadi exhaust gas recirculate ya mbak. Jadi asap knalpot itu dikembalikan lagi ke intake mbak. Jadi ada dua hal di sini yang justru merugikan dari kinerja mesin kita sebetulnya mbak, yang bertolak belakang dengan sistem intercooler itu mbak, yang seharusnya udara dingin,
Udara dingin, udara segar itu kan lebih padat kadar oksigennya, Mbak, yang harusnya dimasukkan ke dalam intake sehingga memaksimalkan proses pembakaran, sehingga tenaga yang dihasilkan pun jadinya jos. Namun ternyata kalau untuk memenuhi standar emisi gas buang, hal itu harus dikorbankan, Mbah. Itu saya juga baru paham, sekalipun ini sebenarnya berlawanan dengan logika saya. Kalau memang pendapat saya ini salah, mohon dikoreksi juga, Mbah. Jadi di mesin diesel itu ternyata semakin baik pembakaran, semakin baik kualitas pembakaran, maka gas buang yang dihasilkan itu ternyata semakin beracun, Mbak. Gas buang yang dihasilkan itu semakin beracun. Jadi kadar mungkin hidrokarbon apalah itu yang dikeluarkan oleh knalpot kita itu jadinya lebih beracun. Walaupun knalpot kita ini sudah dilengkapi dengan catalytic converter seperti di video saya sebelumnya, itu boleh nanti disimak apa itu catalytic converter dan di mana posisinya, bagaimana kondisinya segala macam. Sekalipun sudah ada catalytic converter, namun gas buang yang dihasilkan ketika kualitas pembakaran mesin diesel ini baik atau sempurna lah bahasanya gitu, Mbak, tetap beresiko menghasilkan gas beracun yang sangat berbahaya. Makanya dibuatlah strategi, mungkin oleh pabrikan, mungkin oleh insinyur Jepang, dibuatlah strategi caranya dengan sedikit menjelekkan kualitas pembakaran dengan memasukkan udara-udara yang tidak berguna. Ini kan udara nggak berguna, Mbak, termasuk yang dari knalpot itu di IGR, itu kan udara nggak berguna, harusnya dibuang aja, tapi dimasukkan lagi ke dalam intake, dicampur lagi dengan udara yang dihisap dari udara luar, udara bersih, dicampur lagi dengan udara-udara ini. Tujuannya untuk menekan emisi gas buang itu, Mbak. Jadi ini itu uap oli yang keluar dari pernapasan mesin itu bukan untuk mengikat debu yang lolos dari filter, Mbak. Sekali lagi, ini semua dari mulai PCV ini dan EGR itu kerjanya sama-sama menjelekkan kualitas pembakaran, Mbak, supaya emisi gas buang kita memenuhi ambang batas. Karena apa? Karena mesin penter kita ini masih konvensional, tanpa ada sensor oksigen, sensor pengatur debit solar, semuanya masih dilakukan secara konvensional di mesin penter ini, Mbak. Jadi gitu, mudah-mudahan penjelasan saya di poin yang ini bisa dimengerti. Kalaupun pendapat saya ini salah, mohon dikoreksi. Ajari saya, kasih tahu saya di mana kesalahannya, biar untuk kedepannya saya akan perbaiki lagi, Mbak. Oke, Mbak, jadi dua hal itu menjadi sebab untuk memenuhi emisi gas buang ya, Mbak. Nah, sekarang selanjutnya, Mbak, apa dampaknya, Mbak, ke mesin? Ya, dampaknya ke mesin dari penggunaan gas yang tidak berguna tadi, yang gas yang seharusnya kita buang tapi ternyata dikembalikan lagi ke intake, itu penyebabnya mungkin, Mbak. Yang pertama itu otomatis membuat saluran udara kita itu menjadi lebih cepat kotor, baik yang tercampur dengan debu maupun tidak. Karena walaupun tidak tercampur debu, ini basah oli meleleh ya, Mbak, itu sangat mengganggu. Yang kedua, bisa memperpendek usia turbo, Mbak. Kenapa? Turbo itu sudah memiliki sistem pelumasannya tersendiri secara internalnya, Mbak. Ya, dia sudah memiliki sistem pelumasan turbinnya, jadi tak perlu lagi dilumasi asnya. Jadi nggak perlu lagi dilumasi
dari eksternalnya Mbah, justru itu sangat merugikan, merusak. Apalagi tadi yang saya bilang, ketika debu yang lolos itu tercampur uap oli dan kena nempel di turbin turbo, otomatis ya begitulah Mbah. Apalagi sampai dan sudah pasti sampai ke tembolok intake manifold itu. Waduh, kotornya sampai ampunan itu Mbah. 2 poin. Yang ketiga, penyebabnya pasti penurunan performa mesin kita ya Mbah. Ketika kita jarang membersihkan, apalagi orangnya kita nggak tahu atau nggak mau tahu untuk peduli dengan kondisi mesin ya Mbah. Jadi pakai aja gitu Mbah. Bayangin Mbah, setelah uap oli yang tercampur debu tadi ditambah lagi dengan EGR itu asap knalpotnya yang kembali lagi ke intake, itu otomatis mengakibatkan kotor yang lebih parah Mbah. Bahkan bisa seperti kayak arang loh Mbah di EGR itu. Nanti di video nextnya itu sambungan dari video ini, makanya channel saya itu di subscribe dong Mbah gitu. Nanti saya tunjukin bagaimana kotornya intake, tembolok intake itu dan EGR itu. Karena apa Mbah? Hasil mix campuran uap oli ditambah debu ditambah hawa dari knalpot itu menjadi sangat kotor dan sangat merugikan dari kinerja mesin, khususnya kita orang yang malas bersihkan mesin, nggak mau tahu dengan mesin, taunya pakai aja. Itu tidak bisa dibersihkan dengan cairan-cairan aftermarket yang dijual di pasaran. Itu memang harus dibersihkan secara manual karena keraknya waduh luar biasa Mbak. Saya sebenarnya dulu pernah bongkar, namun tidak sempat saya videokan untuk kondisi tembolok intake dan si EGR-nya itu Mbak. Makanya nanti di next video ini saya akan coba ulas lagi Mbak bagaimana kondisinya. Jadi itulah kerugiannya dari menggunakan udara yang tidak harusnya kita gunakan lagi, tapi karena untuk memenuhi regulasi standar gas buang itu dikembalikan lagi ke dalam intake. Dan ya memang otomatis merugikan kinerja mesin khususnya Mbak. Nah, namun banyak banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide kreatif dari pengguna-pengguna otomotif, pencinta-pencinta otomotif Mbak. Gitu. Ya, walaupun mungkin kalau bahasanya di luar negeri itu ilegal ya Mbak. Kenapa dibilang ilegal? Karena ketika melakukan ini tuh dampaknya menjadi pencemaran lingkungan Mbak. Ya. Banyak yang melakukan seperti membuang langsung lubang pernapasan oli ini ke udara bebas, otomatis kan mencemari udara. Itulah kenapa saya bilang itu bisa aja disebut perbuatan ilegal. Yang kedua, menutup IGR. Menutup IGR juga begitu. Menutup IGR itu ya otomatis meningkatkan gas beracun tadi Mbak. Sekali lagi, walaupun kita punya catalytic converter seperti di video saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di video sebelumnya, catalytic converter itu juga punya usia Mbak, punya usia. Jadi kalau kita lah orang yang malas, tidak mau mengerti mesin, tidak mau merawat mesin kotor dibiarin aja, ya otomatis Mbak semuanya akan berdampak buruk, terutama bagi kita yang mau mengejar untuk lolos uji emisi khususnya Mbak. Itu catalytic converternya kotor atau bahkan udah rusak atau bahkan udah dibobol. Itulah hal-hal yang saya bilang tadi bisa dianggap ilegal ya Mbak, termasuk menjebol catalytic converter, karena otomatis pencemaran udara atau gas buang yang beracun itu menjadi terbuang langsung dan bercampur di udara bebas Mbak. Jadi para pecinta otomotif itu nggak kehabisan akal untuk menuangkan ide-ide kreatifnya Mbak. Bagaimana caranya supaya performa mesin terjaga, kebersihan terjaga, namun tetap standar.
tetap mengikuti instalasi standarnya ya, gitulah kurang lebihnya Mbah. Dengan biasanya memasang part tambahan lagi Mbah yang namanya oil catch tank atau OCT atau oil catch can atau OCC. Nanti partnya seperti apa silahkan di googling aja Mbah, karena saya juga belum pasang part itu Mbah, karena kebetulan kondisi mobil saya sih nggak sampai serembes-serembes itu juga sih Mbah, makanya saya nggak perlu lah untuk masang-masang part seperti itu dulu untuk sementara ini. Jadi pemasangan itu Mbah, nanti dari nepel ini keluar selang sedikit, nanti dikasih oil catch tank atau oil catch can itu, lalu masukkan ke jalur ini tadi Mbah, gitu ya Mbah. Itu salah satunya untuk ngakalinnya Mbah. Nah kalau untuk EGR sendiri sih nggak bisa diakalin ya Mbah, memang harus dibersihkan kalau memang masih mau standar. Terus kalau untuk catalytic converter juga itu nggak bisa diakalin, memang harus dibersihkan, dibuka, diturunin, dibersihkan, itu nggak bisa diakalin Mbah. Jadi kalau memang kita mau ngejar emisi gas buang untuk tes lolos uji emisi, kalau ketika dites kita nggak lolos ya itulah mungkin penyebabnya Mbah. Kataliknya kotor, terus IGR-nya kotor, dan ini oli ini PCV ini rusak, kondisi mesin sedikit ngobos sehingga oli ikut terbakar, tersedot terbakar Mbah. Nah untuk penyebab oli yang berkurang, seperti yang saya bilang tadi, harus dilakukan pemeriksaan secara berurut ya Mbah. Yang pertama kemarin dari mulai turbonya dulu, yang eksternal dulu nih Mbah, yang eksternal dulu. Dari mulai turbonya dulu, PCV-nya, nanti lanjut ke bagian dalamnya itu dengan kita tes kompresi, kita ganti seal valve-nya ketika memang terjadi kebocoran, dan kita sekir klep. Untuk kasus terparahnya mungkin ring sehernya yang harus kita ganti atau bagaimana gitu Mbak. Itu untuk kasus yang sudah terparah ya Mbak. Mudah-mudahan sih mesin kita nggak sampai ke sana, mesin kita masih jos gitu pokoknya Mbak. Jadi seberapa penting sih fungsi ini Mbak, si PCV, positive crankshaft valve ventilation. Kalau saya pikir-pikir sih prinsip kerjanya itu mirip-mirip one way valve ya Mbak. One way valve yang kerjanya itu satu arah gitu Mbak, valve satu arah, mirip begitu. Jadi ketika dia kondisi vakum dia menutup, ketika dia kondisi terjadi tekanan dia membuka, gitu loh Mbak. Tujuannya itu supaya udara dari luar ini tidak terhisap, kurang lebihnya begitu ya Mbak. Udara dari luar bagian inilah gitu, kurang lebihnya tidak tersedot ke dalam gitu Mbak. Jadi fungsi untuk kevakuman momen yang terjadi ketika mesin dalam keadaan vakum itu saya nggak tahu apa yang sedang terjadi ya Mbak gitu. Yang pasti ketika posisi keadaan mesin sedang vakum itu terjadi pada saat RPM sedang tinggi Mbak. Makanya kalau kita perhatikan Mbak, ketika kondisi mesin nyala ya Mbak, ketika posisi mesin nyala idle atau langsam, terus kita pernah nggak gitu nyoba ngecek buka tutup oli ini seperti gitu Mbak. Jadi ada momen hisap dan ada momen buang gitu Mbak. Nah itulah dia Mbak, itu yang saya maksud tadi, ketika dia menghisap si membran ini tertutup, ketika dia membuang si membran ini terangkat gitu Mbak. Nah itu mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Mbak. Coba dibuka aja kalau nggak percaya, ini tutup oli ketika mesin nyala itu seperti gitu. Namun ketika kita geber, kita buka, kita tahan pakai tangan Mbak, itu keadaan menyedotnya itu juga lebih kencang gitu loh Mbak.
jadi keadaan menyedotnya itu lebih kencang ya Mbah. Mudah-mudahan penjelasan Deso saya ini bisa dimengerti Mbah. Waduh, cukup panjang. Jadi itu momennya. Nah, bagaimana sih pergerakannya tuh begini Mbah. Nah, kondisinya kalau masih bagus, kondisinya itu begini Mbah. Ini ada capitnya. Ini per di dalam. Tutup begini. Ini ada klipnya ya Mbah. Nih. Klip begini. Ini klip juga begini. Ini klip begini. Nah, kalau mobil masih baru, misalnya mobil keluaran tahun 2014, 2013, pokoknya 2010 ke sinilah. Kalau mau buka ini sendiri itu pelan-pelan Mbah, khawatirnya masih bagus. Tapi karena Mbah bukanya itu terlalu emosi hingga jadi yang bibir-bibirnya ini jadi robek. Kalau saya kemarin sih alhamdulillah nggak ada yang robek bibirnya. Masih elastis, cuman yang di tengahnya ini udah kaku, udah keras tuh ya Mbah, ada suaranya tuh udah keras nih, karena itu tadi ya usia pakai Mbah. Ini bukanya pelan-pelan kalau masih mobil baru. Kalau mobil lama sih pasti mungkin kondisinya udah nggak berbeda jauh, kayak punya saya ini udah keras, udah robek tuh. Nah, jadi kondisinya seperti ini, partnya ini dijualnya pun keadaannya begini Mbah. Nih, harganya lumayan loh Mbah. Paling murah itu 500.000, itu juga nggak tahu kualitasnya seperti apa. Padahal yang robek cuman karetnya ini loh. Yang robek cuman karetnya. Tapi dijualnya ini jadi satu kesatuan begini Mbah tuh, ngeklip begini dia. Jadi satu kesatuan gini yang dijualnya. Makanya harganya bahkan ada yang sampai 1 juta lebih. Makanya ini punya saya belum saya ganti dulu Mbah. Belum punya celengan, belum ada budget untuk beli ini Mbah, jadi masih ada keperluan lain yang lebih penting gitu Mbah. Jadi sementara mungkin nanti nggak saya pakai, saya buang aja membrannya ini, saya losin aja. Karena kebetulan seperti yang saya bilang tadi Mbah, saya melakukan kegiatan ilegal juga Mbah, yaitu membuang gas pernapasan mesin ini langsung ke udara bebas. Oke Mbah, ini keadaannya kalau beli ya begini ya Mbah ya, kalau rusak. Banyak di toko online, bahasanya itu kalau cari itu membran ventilasi mesin venter ya, membran ventilasi mesin venter, nanti begini bentuknya. Nah, ini di atas ini tutup oleh 4 baut. Ya, oleh 4 baut ini ya Mbah. Jadi kalau membuka ininya sih gampang, yang butuh perjuangan itu buka cover hitamnya tadi Mbah. Gitu ya, jadi partnya begini kondisinya. Lalu tadi bagaimana sih Bang cara kerjanya Mbah gitu. Nah, karet ini kalau masih normal itu kan elastis ya Mbah. Tek-tok 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 gitu kan, masih elastis. Kalau keadaannya masih normal, namun ini karena udah robek. Aduh, jadi saya udah nggak bisa meraktekin lagi, tuh udah keras karetnya ini karena panas, karena usia pakai. Jadi keadaannya itu nih, ini ada semacam valve Mbah nih, si ini, aduh kelihatan nggak ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nih ya, ini seperti valve nih, seperti ya itu seperti valve ini ya Mbah. Ini tonjolan ini seperti valve, ini menutup lubang yang ini Mbah. Gitu. Ini ketika kondisi vakum tadi menutup dengan ditekan oleh per ini Mbah. Ya. Ditekan oleh per ini dari atas. Nanti ketika terjadi proses tekanan keluar, ini terdorong Mbah. Terdorong ke atas, terus otomatis membuka si valve tadi, menutupi lubang ini Mbah. Nah, lubang ini ke sini ya Mbah. Gitu. Inilah yang
yang saya bilang tadi mengatur debit gas yang keluar itu dari sini, dari dalam mesin keluar melalui nipple ini. Yang mengaturnya itu si membran ini tadi Mbah, si PCV ini gitu loh Mbah. Nah di dalam ini ada semacam saringan lagi Mbah tuh. Jadi seharusnya kalau kondisi mesin belum parah-parah banget, yang naik itu nggak sampai olinya Mbah, nggak sampai olinya, hanya uapnya aja gitu ya Mbah ya, hanya uapnya aja. Namun ketika kondisi sudah parah, akhirnya bisa oli itu tersembur keluar karena saking kencangnya itu Mbah. Nah ketika ini rusak, otomatis kan ini nggak ada lagi yang ngatur Mbah, nggak ada lagi yang mengatur tentang kerja dari PCV ini. Kalau dia rusaknya kondisi tertutup ya jadi mampet, otomatis seperti yang saya bilang tadi, otomatis kinerja mesin menjadi terganggu karena proses vakum dan proses buangnya itu tidak berjalan dengan baik dari blow by gas itu Mbah. Gitu Mbah. Kalau kondisi rusaknya atau sobeknya ketika ini terbuka, nah berarti tidak ada kerugian sebenarnya Mbah ya, gitu. Tidak ada kerugian meskipun kondisi vakum, ada udara tersedot, ya paling tidak separah dengan kondisi dia mampet. Gitu, tidak separah di kondisi dia mampet. Kalau mampet kan keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Tapi kalau ininya sobek, kondisinya terbuka, udara yang keluar blow by gas yang benar-benar nggak berguna, yang nahan itu jadi terbuang Mbah. Namun itulah yang membuat juga kadang-kadang uap oli jadi terlalu banyak keluarnya Mbah, gitu. Harusnya ini kan nggak sampai olinya yang keluar Mbah ya, kalau logikanya sih ya, kalau menurut saya ini harusnya ini nggak sampai oli yang keluar lah. Kondisinya juga kan cukup tinggi nih dari kepala klep. Terus di sini ada saringan lagi, gitu Mbah. Ini kurang lebihnya seperti itu Mbah. Oke Mbah, tak sambil makan dulu. Jadi kesimpulannya, peran part ini tuh sebenarnya penting nggak penting juga Mbah. Penting nggak penting, tapi kalau kita mau ngikutin standar dari pabrikan mobil kita, ya kalau rusak kita perbaiki. Kalau kita orangnya yang tidak peduli, tetap harus dicek dulu kondisinya ya Mbah ya, kondisinya cek dulu apa masih bagus apa rusak. Nah ketika kita mendapatkan sudah rusak, ada dua aja Mbah gitu, kita perbaikin atau kita biarkan saja. Kita bereskan saja nih, kita cabut aja. Anggap aja mesin mobil kita nih mesin mobil Panther generasi sebelumnya Mbah, yang masih dibuang ke udara bebas. Walaupun itu bisa disebut kegiatan ilegal ya Mbah, karena menjadi penyebab pencemaran udara gitu Mbah. Atau tadi caranya dengan menambahkan OCT atau OCC untuk meminimalisir oli yang kebablasan ke jalur intake. Jadi gitu Mbah. Jadi ketika kita punya mesin dirawat, mudah-mudahan mesin kita tuh selalu prima Mbah. Makanya di video ini saya mengingatkan kepada Mbah semua, teman-teman pencinta Panther khususnya, jangan malas untuk mengecek mesin kita Mbah. Part-part seperti ini itu kelihatannya sepele tapi sangat bisa mengganggu kinerja mesin kita Mbah. Jadi bersihkan saluran udara Anda, ganti filter udara Anda secara teratur. EGR Anda ketika masih Anda aktifkan Mbah, rajin juga dibersihkan. Kalau untuk pembersihan yang tidak pernah dibersihkan sama sekali, itu tidak mempan dengan cairan apapun Mbah. Saya sudah pernah bongkar sendiri. Saya sampai habis itu carbon cleaner 3 kaleng ukuran besar itu Mbah. Itu nggak rontok tanpa kita pakai amplas
digosok-gosok pakai sikat kawat gitu mbah. Jadi kalau yang benar-benar sama sekali nggak pernah dikontrol mesinnya, saya pasti itu kotorannya luar biasa sekali mbah. Jadi cintailah mesin mobil Anda, supaya untuk meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan di jalan, misalnya mogok dan lain-lain mbah. Mungkin sekian dari saya terkait penjelasan tentang permasalahan oli yang rembes, oli berkurang dan asap putih yang disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya PCP ini. Untuk next video saya akan coba untuk membongkar EGR dan tembolok intake manifoldnya mbak, untuk melanjutkan video dari video ini. Demikian dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang tidak jelas atau yang kurang jelas, atau bahasa saya yang nggak nyambung sama sekali dengan apa yang saya praktekkan di sini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan cacian makiannya mbah di kolom komentar, sehingga saya bisa memperbaiki segala hal-hal tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyerap informasi dari yang saya sampaikan mbah. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.